Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Raditya Permana. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang DHCP dan ARP. Di sini ada beberapa daftar isi. Di antaranya yaitu 1. Apa itu DHCP? 2. Komponen DHCP. 3. Cara kerja DHCP. 4. Apa itu ARP? 5. Cara kerja ARP. 6. ARP. 1. Apa itu DHCP? A. Pengertian DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti komputer, laptop, atau smartphone. Dengan DHCP, pengguna tidak perlu mengatur IP secara manual karena server DHCP akan secara otomatis memberikan konfigurasi jaringan seperti IP address, subnet mask, gateway, dan DNS server, sehingga perangkat dapat terhubung ke jaringan atau internet dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. B. Fungsi DHCP. Beberapa fungsi utama DHCP yaitu: pertama, memberikan alamat IP otomatis. Kedua, mengatur konfigurasi jaringan. Ketiga, mempermudah pengelolaan jaringan. Keempat, mengurangi kesalahan konfigurasi. Dan yang kelima, menghemat waktu konfigurasi. 2. Komponen DHCP. Yang pertama ada DHCP Client. DHCP Client adalah perangkat atau komputer yang menerima konfigurasi IP secara otomatis dari DHCP server. Perangkat ini meminta informasi jaringan seperti alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS agar bisa terhubung ke jaringan tanpa pengaturan manual. Contohnya, laptop, smartphone, atau PC yang terhubung ke Wi-Fi. Fungsinya untuk meminta alamat IP secara otomatis dari DHCP server, menerima konfigurasi jaringan seperti IP address, subnet mask, gateway, dan DNS, dan memudahkan perangkat terhubung ke jaringan tanpa pengaturan manual. Cara kerja singkatnya: saat sebuah laptop dihubungkan ke jaringan Wi-Fi, DHCP Client pada laptop akan mengirim permintaan alamat IP ke DHCP server. Setelah itu, DHCP server memberikan konfigurasi jaringan seperti IP address, subnet mask, gateway, dan DNS. DHCP Client kemudian menerima dan menggunakan konfigurasi tersebut, sehingga laptop dapat terhubung ke jaringan dan mengakses internet secara otomatis. Yang kedua ada DHCP Server. DHCP Server adalah perangkat atau layanan yang memberikan dan mengatur pembagian alamat IP kepada DHCP Client. Server ini menyimpan daftar IP yang tersedia, lalu membagikannya secara otomatis kepada perangkat yang meminta. DHCP Server membantu administrator jaringan agar tidak perlu mengatur IP satu per satu. Fungsinya untuk menyediakan dan membagikan alamat IP kepada perangkat dalam jaringan, mengelola penggunaan alamat IP agar tidak terjadi konflik IP, dan mengirimkan konfigurasi jaringan secara otomatis ke DHCP Client. Tugas utamanya yaitu menyediakan alamat IP untuk perangkat yang terhubung ke jaringan, membagikan konfigurasi jaringan secara otomatis seperti IP address, subnet mask, gateway, dan DNS, mengelola penggunaan alamat IP agar tidak terjadi konflik antar perangkat, menyimpan dan mengatur daftar IP atau IP pool yang dapat digunakan oleh DHCP Client, dan memperbarui masa sewa IP atau lease time agar alamat IP dapat digunakan kembali jika sudah tidak dipakai. Yang ketiga ada DHCP Relay. DHCP Relay adalah layanan atau perangkat yang meneruskan permintaan DHCP Client ke DHCP server yang berada di jaringan lain. DHCP Relay digunakan ketika DHCP server tidak berada dalam satu segmen jaringan dengan klien. Jadi, relay berfungsi sebagai penghubung agar klien tetap bisa mendapatkan alamat IP dari server yang berbeda jaringan. Perannya yaitu meneruskan permintaan DHCP Client ke DHCP server yang berada di jaringan atau subnet berbeda, menjadi penghubung komunikasi
antara DHCP klien dan DHCP server, membantu distribusi alamat IP pada beberapa jaringan menggunakan satu DHCP server, mengatasi keterbatasan broadcast DHCP karena paket DHCP biasanya tidak bisa melewati router secara langsung, dan mempermudah pengelolaan jaringan karena administrator tidak perlu memasang DHCP server di setiap subnet. Fungsinya untuk meneruskan permintaan DHCP klien ke DHCP server yang berada di jaringan berbeda, menghubungkan komunikasi antara klien dan server pada subnet yang berbeda, dan membantu penggunaan satu DHCP server untuk melayani beberapa jaringan. Contoh penggunaannya, sebuah sekolah memiliki beberapa jaringan berbeda, seperti ruang guru, laboratorium komputer, dan ruang administrasi. DHCP server hanya ditempatkan di ruang server utama, karena perangkat di setiap ruangan berada pada subnet yang berbeda. Router menggunakan DHCP relay untuk meneruskan permintaan IP dari komputer di setiap ruangan ke DHCP server. Setelah itu, DHCP server mengirimkan alamat IP melalui DHCP relay sehingga semua perangkat tetap mendapatkan konfigurasi jaringan secara otomatis. 3. Cara kerja DHCP. A. Cara kerja DHCP. Berikut 4 tahap utama cara kerja DHCP. Yang pertama, discover. Pada tahap discover, perangkat atau klien yang baru terhubung ke jaringan akan mencari DHCP server dengan mengirimkan pesan DHCP discover ke jaringan. Tujuannya adalah meminta alamat IP karena klien belum memiliki konfigurasi IP. Yang kedua, over. Setelah menerima pesan discover, DHCP server akan membalas dengan pesan DHCP over. Pesan ini berisi penawaran alamat IP beserta informasi jaringan lainnya, seperti subnet mask, gateway, dan DNS. Yang ketiga, request. Pada tahap request, klien memilih salah satu penawaran dari server, lalu mengirim pesan DHCP request untuk menyatakan bahwa klien ingin menggunakan alamat IP yang ditawarkan tersebut. Yang keempat, acknowledge atau ACK. Tahap terakhir adalah acknowledge atau ACK. DHCP server mengirim pesan DHCP ACK sebagai tanda persetujuan bahwa alamat IP berhasil diberikan kepada klien. Setelah itu, klien dapat menggunakan alamat IP tersebut untuk berkomunikasi di jaringan. B. Jenis-jenis DHCP. Yang pertama, DHCP Dynamic IP. DHCP Dynamic IP adalah jenis DHCP yang memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien dengan masa sewa atau lease time tertentu. Setelah waktu sewa habis, alamat IP dapat diperbarui atau diberikan kepada perangkat lain. Yang kedua, DHCP Static IP. DHCP Static IP adalah jenis DHCP yang memberikan alamat IP tetap kepada perangkat tertentu berdasarkan MAC address. Jadi meskipun menggunakan DHCP, perangkat akan selalu mendapatkan IP yang sama setiap kali terhubung ke jaringan. Yang ketiga, DHCP Automatic IP. DHCP Automatic IP adalah jenis DHCP yang memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien secara permanen. Alamat IP yang sudah diberikan akan tetap digunakan oleh perangkat tersebut dan tidak berubah meskipun perangkat terputus lalu terhubung kembali. C. Kelebihan DHCP. Konfigurasi IP menjadi otomatis, menghemat waktu dan tenaga, mengurangi kesalahan konfigurasi, memudahkan pengelolaan jaringan besar, pengaturan jaringan lebih fleksibel. D. Kekurangan DHCP. Bergantung pada DHCP server, membutuhkan pengelolaan server, potensi risiko keamanan, masalah koneksi saat server gagal, kurang cocok untuk beberapa perangkat tertentu. E. Contoh penggunaan: WiFi rumah, lab komputer sekolah, dan kantor dengan banyak PC. 4. Apa itu ARP? ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mencari atau menerjemahkan alamat IP atau Internet Protocol Address menjadi alamat MAC address atau Media Access Control Address pada sebuah jaringan komputer, terutama pada jaringan LAN atau Local Area Network. Dalam jaringan komputer, setiap perangkat memiliki dua jenis alamat, yaitu IP address dan MAC address. IP address yaitu alamat logika yang digunakan pada layer network atau layer 3 OSI.
Sedangkan MAC address yaitu alamat fisik yang digunakan pada layer data link atau layer 2 OSI. Masalahnya saat sebuah perangkat ingin mengirim data yang digunakan untuk pengiriman di jaringan lokal sebenarnya adalah MAC address, bukan IP address. Ketika sebuah perangkat, misalnya PC, ingin mengirim data ke perangkat lain dalam satu jaringan, maka perangkat tersebut mengetahui IP tujuan karena IP digunakan untuk identifikasi logis. Namun, untuk benar-benar mengirim data di jaringan, perangkat membutuhkan MAC address tujuan. Jika MAC address belum diketahui, maka perangkat akan menggunakan ARP untuk mencarinya. Jadi, ARP berfungsi sebagai penerjemah antara alamat logika atau IP dan alamat fisik atau MAC. Kenapa ARP sangat penting? Jika tanpa ARP, maka perangkat tidak bisa menemukan tujuan di jaringan lokal. Data tidak dapat dikirim ke perangkat lain. Komunikasi antar komputer dalam satu jaringan akan gagal. Jika dengan ARP, maka memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal, mempermudah pengiriman data secara tepat ke perangkat tujuan, membantu perangkat menemukan router atau gateway untuk akses internet. 5. Cara kerja ARP. Cara kerja ARP yaitu yang pertama, pengecekan. Saat sebuah perangkat ingin mengirim data, perangkat tersebut akan memeriksa tabel ARP atau ARP cache terlebih dahulu. Tabel ini berisi daftar pasangan IP address dan MAC address yang pernah diketahui sebelumnya. Jika alamat MAC tujuan sudah ada di tabel, perangkat bisa langsung mengirim data tanpa mencari lagi. Yang kedua, permintaan dan jawaban. Jika alamat MAC tujuan tidak ditemukan pada tabel ARP, perangkat akan mengirim ARP request ke seluruh perangkat dalam jaringan broadcast. Pesan ini berisi pertanyaan seperti siapa pemilik IP address ini. Perangkat yang memiliki IP tersebut akan membalas dengan ARP reply yang berisi MAC address miliknya. Yang ketiga, mencari address dari IP tujuan. Setelah menerima jawaban ARP reply, perangkat pengirim berhasil mengetahui MAC address dari IP tujuan. Dengan begitu, perangkat dapat mencocokkan IP address tujuan dengan alamat fisik atau MAC address perangkat penerima. Yang keempat, penyimpanan dan pengiriman atau storage and sending. MAC address yang sudah didapat akan disimpan sementara di ARP cache agar bisa digunakan kembali tanpa melakukan pencarian ulang. Setelah itu, data akan dikirim ke perangkat tujuan menggunakan MAC address yang telah ditemukan. 6. ARP. Posisi ARP dalam model OSI. ARP atau Address Resolution Protocol berada di antara layer 2, yaitu data link layer, dan layer 3, yaitu network layer pada model OSI. Berikut penjelasannya. Yang pertama, layer 3, yaitu network layer. Pada network layer, perangkat menggunakan IP address untuk menentukan tujuan pengiriman data antar jaringan. Yang kedua, layer 2, yaitu data link layer. Pada data link layer, pengiriman data di dalam jaringan lokal menggunakan MAC address sebagai alamat fisik perangkat. Jadi, ARP sering disebut sebagai protokol penghubung antar layer. Kesimpulannya, ARP adalah protokol yang menghubungkan IP address dengan MAC address, memastikan data sampai ke perangkat yang benar, dan menjadi bagian penting dalam komunikasi jaringan lokal. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.